Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini Anda mempunyai kesempatan untuk mendengarkan ceramah dari Ustadz Mimis yang insya Allah bisa membuat Anda terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu amma ba'd. Ayyuhal mustami'una rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata yang paling indah yang harus kita ucapkan, melainkan mari kita semuanya panjatkan puja dan puji kehadirat Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pilih kasih, dari mulai penyanyi dangdut Elvi Sukaisi sampai tukang bersih-bersih yang namanya Cemesi. Juga yang Maha Penyayang, dari mulai pejabat berbintang sampai tukang dagang kentang yang selalu hidupnya banyak utang. Juga yang Maha Pemberi rezeki, dari mulai pejabat berdasi sampai tukang meri yang selalu makannya sama sambal terasi. Juga yang Maha Suci, yang sudah menurunkan Nabi dan sudah menurunkan kitab suci yang bahasanya bahasa Arab asli, tak bahasa. Salawat beserta salam maklunan bitakdim, mari kita limpah curahkan ke baginda alam, Nabi tertinggi anti korupsi, Rasul yang paling unggul anti takabur, pengkis habis kemusyrikan, pendobrak debu-debu kekufuran, yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamnya, atau zaman ontak sampai zaman Toyota. Akne Habibana wa Nabiyana Karim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, termasuk kita semua selaku umatnya yang mengaku cinta kepadanya. Semoga nanti di akhir jajah kita mendapatkan syafatul utma darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayyuhal mustami'una rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan tema tentang silaturahmi. Karena apa? Karena Syekh Abdurrahman bin Abdurrahman Al-Ahdari, beliau bersabda dalam kitabnya yang dinamai kitab Johar Maknun, wa ja'alu balagotal kalami tibakohu limutadol kalami. Barang siapa yang mau berbicara di suatu tempat, maka harus sesuaikan dengan sikon. Dalam kata lain, situasi dan kondisi harus disesuaikan. Kalau kita mau berdakwah di tempat pengajian, kita syukuran, pasti yang dibahas harus tentang syukuran. Kalau kita pengajian dalam acara pengantin, yang harus dibahas yaitu tentang pengantin. Kalau kita pengajian dalam tempat thalabul ilmi seperti muludan rajaban, yang harus dibahas yaitu muludan dan rajaban. Maka dengan ini, kata tadi saya dalam kesempatan ini mau berbicara tentang hikmahnya silaturahmi. Karena apa? Karena ada sabda Nabi mengatakan, man ahaba ayyusatu biridhi wa yusa'a yasir wal yasir rahimah. Barang siapa yang mau dijembarkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka perbanyaklah kalian dengan bersilaturahmi. Jagalah silaturahmi kalian. Ayyuhal mustami'una rahimakumullah. Maka dengan pertemuan kali ini, kita semoga dipanjangkan umur kita, ditambah-tambah milik rezeki kita, dan segala cita-cita kita yang melihat saya juga dimanapun Anda berada melihat saya, semoga niat saya bersilaturahmi dengan hadirin wal hadirat semuanya, cita-cita kita cepat terkabul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Ayuhal mustami'una rahimakumullah. Kata tadi hikmah silaturahmi terbagi dua bagian. Berapa? Dua bagian. Mau tahu? Kalau mau tahu deal dulu dong. Deal dulu semuanya, deal dulu. Siap mendengarkan? Siap? Dari Ustaz Ninis, Ustaz terkecil sedunia. Nomor ke-1, hikmah silaturahmi adalah bisa memperbanyak rezeki kita. Dengan bersilaturahmi, rezeki kita bisa menjadi banyak. Dari itu, kita harus menjaga silaturahmi kita, harus mempererat silaturahmi kita. Jangan ditinggalkan itu silaturahmi. Dengan siapa kita yang harus didulukan silaturahmi, kepada siapa? Nomor ke-1 yang harus didulukan silaturahmi adalah kepada kedua orang tua kita. Karena apa? Karena kata Nabi, ridhollahi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Kalau kita mau ke surga, pasti harus ridho dulu kepada orang tua kita. Karena orang tua kita adalah mempunyai kuncinya surga. Apa sih kuncinya surga? Yaitu ridho Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya tapi jangan senang dulu. Tapi sebaliknya, sahtullahi fi sahtul walidain. Bendunya Allah tergantung bendunya orang tua. Kalau kita mau bahagia dunia dan akhirat, kita perbanyaklah bersilaturahmi kepada keluarga kita, kepada orang tua kita. Kata kedua yang harus kita dahulukan bersilaturahmi adalah kepada alim ulama, kepada guru kita. Karena apa? Karena ulama adalah warisannya para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama warisan para nabi. Yang diwariskan bukan harta, yang diwariskan bukan wanita, melainkan ilmu. Karena itu nomor kedua yang harus kita dahulukan adalah kepada guru kita, kepada ustadz, kepada kiai, termasuk kepada guru pesantren kita. Dimanapun kita pesantren, harus kita sering bersilaturahmi. Karena guru kita adalah mempunyai keberkahan yang sangat dahsyat, bisa mempererat rezeki kita, bisa memperbanyak rezeki kita. Kiai kepada ustaz. Karena apa? Karena al-ulama warasatul anbiya, ulama warisan para nabi. Yang diwaris bukan harta, yang diwaris bukan wanita, melainkan ilmu. Yang diwariskan adalah ilmu, bukan ilmu santet, melainkan ilmu agama yang bisa masuk kita ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mau ke surga? Mau. Kalau mau ke surga harus mati dulu. Kalau tidak mati ya nggak bakalan bisa masuk surga, betul tidak? Nomor ketiga yang harus kita dahulukan bersilaturahmi adalah kepada sahabat-sahabat kita. Walaupun sahabat yang jauh, sahabat senegara, sahabat sedunia pun kita harus jalin silaturahmi. Apalagi di zaman sekarang, zaman modern, jalin itu sahabat. Gimana jauh? Kan sekarang zaman canggih, zaman modern, gunakan HP, gunakan Facebook. Banyak kita bisa menjalin silaturahmi tanpa berputus-putus. Bersilaturahmi adalah bisa memanjangkan umur kita. Umur kita bisa panjang. Dari kitab Irsadul Ibad, di zaman Nabi Daud alaihissalam, apabila salah seorang umat Nabi Daud mau diambil ruhnya sama Allah, maka malaikat Ajrail, malaikat lapor dulu kepada Nabi Daud. Assalamualaikum ya Nabi Daud. Waalaikumsalam, kata Nabi Daud pada Nabi Daud. Kayak seperti kita lapor, tapi beda pekerjaan. Malaikat kata, ada apa kamu kesini? Ya Ajrail. Ajrail menjawab, saya kesini Nabi Daud mau meminta izin 6 hari ke depan saya mau mengambil ruh umat kamu, yaitu Anu binti Anu. Misalnya waktu itu Nabi Daud langsung memperhatikan pemuda itu. Lelaki itu diperhatikan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai ajalnya tiba 6 hari kemudian. Langsung Nabi Daud memeriksa kepada pemuda itu. Diperiksa jalan, langsung Nabi Daud berjalan. Pas ketemu di jalan, kan kata malaikat, kalau sudah 6 hari pemuda ini bakal mati. Tapi sekarang sudah 7 hari belum mati-mati juga. Langsung Nabi Daud menghampiri pemuda itu.
Ya rojul, kenapa kamu masih hidup? Langsung itu pemuda itu langsung kaget. Kenapa Nabi Daud berbicara begitu? Langsung menangis. Kenapa Nabi Daud berbicara begitu? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tanyakan kepada malaikat Ajrail, kenapa pemuda ini masih hidup? Langsung pulang ke rumah Nabi Daud. Sampai ke rumah Nabi Daud sholat dulu, sholat sunat, memanggil malaikat. Langsung malaikat datang ke Nabi Daud. Sudah datang langsung Nabi Daud berbicara. Ya Jibril, ya Ajrail. Nabi Daud memanggil malaikat Ajrail pencabut nyawa, mau menanyakan kenapa pemuda ini masih hidup. Kan kata malaikat Ajrail mau mengambil ruhnya pemuda itu, tapi sekarang enggak. Langsung malaikat Ajrail mengambil Nabi Daud. Sesudah berduaan, Nabi Daud langsung bertanya, ya Ajrail, kan kata kamu pemuda itu mau diambil ruhnya, tapi kenapa sekarang masih hidup? Malaikat Ajrail menjawab, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, waktu itu saya mau mengambil ruh pemuda itu, tapi Allah tidak mengizinkannya. Waktu itu saya libur dulu, kata malaikat Ajrail. Langsung menjelaskan malaikat Ajrail, karena saya tidak jadi mencabut ruhnya pemuda itu, karena pemuda itu sehabis pulang bersilaturahmi dengan keluarganya. Asalnya umurnya 6 hari lagi, sekarang umurnya menjadi 60 tahun lagi. Berkah silaturahmi. Alhamdulillah. Ayyuhal mustami'una rahimakumullah. Jadi kesimpulan pengajian kali ini, hikmah silaturahmi ada 2. Satu, bisa memperbanyak rezeki kita. Nomor kedua, bisa menambah umur kita. Sekian yang bisa saya uraikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Semoga perkumpulan kali ini kita mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, insyaallah bertemu lagi di sini. Kutmasopa wadama kadar wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemirsa, ternyata kata Ustaz Mimis juga apa? Silaturahmi itu ternyata penting sekali ya. Ya, terima kasih Ustaz Mimis. Silakan duduk. Ya, beginilah video dari aksi ceramah dari Ustaz Mimis. Alhamdulillah sesuatu ya Ustaz Mimis ya. Ya, sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.